Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Sinopsis. 5 tahun yang lalu, keluarganya musnah dari muka bumi ini, dan Ye Chen yang tidak berguna dipandang rendah seperti cacing tanah yang merangkak di lantai. Namun, 5 tahun telah berlalu, dan dia secara misterius kembali dengan kepala yang penuh dengan kemampuan yang menghancurkan bumi. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia sekarang didukung oleh kekuatan 100 roh tetua kuno. Dengan semua itu dalam genggamannya, Ye Chen telah kembali bukan untuk bernostalgia, tetapi untuk membalas dendam pada semua orang yang telah menganiaya dirinya, terutama pria misterius itu. Bab 1. Saat itu adalah hari musim panas yang terik di stasiun kereta berkecepatan tinggi River City. Sesosok kurus muncul dari kerumunan. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan t-shirt dan topi, dengan tas selempang di bahunya. Dia tampak sangat normal. Ide yang dia pegang di tangannya mengatakan bahwa namanya adalah Ye Chen. Sudah 5 tahun. Ye Chen keluar dari stasiun, tetapi ketika gedung tertinggi di seluruh River City muncul di hadapannya, dia tiba-tiba membeku di tengah jalan. Saat dia mengangkat kepalanya, tatapannya setajam elang, dan dia bergumam pelan. Kota Sungai. Aku, Ye Chen, akhirnya kembali. 5 tahun lalu, saat jamuan makan di Cloud Lake Manor, keluarga Ye dimusnahkan, dan hanya aku yang tersisa yang selamat. Jika ibuku tidak mendorongku ke East Coin Lake dengan kekuatan terakhirnya, keluarga Ye mungkin akan menghilang dari River City selamanya. Saat itu, Ye Chen tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan aura jahat yang kuat meletus ke segala arah. Para turis di sekitarnya merasa seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik leher mereka. Saat itu juga, mereka berada di neraka. Zheng Jingming, Tuan Panjang, dan semua orang yang berdiri dan menyaksikan orang tuaku dibunuh. Saya yakin Anda tidak tahu bahwa saya masih hidup. Mungkin aku harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan diselamatkan oleh tuanku, dan aku pasti tidak akan kembali dengan teknik yang menggemparkan seperti itu. Kali ini, aku bersumpah, aku akan membuat semua orang yang terlibat dalam hal ini membayar ribuan kali lipat atas apa yang telah kamu lakukan. Beberapa detik kemudian, Ye Chen akhirnya melonggarkan cengkeramannya dan memanggil taksi, menuju pusat kota. Jika dia menunda beberapa detik lagi, orang yang lewat di belakangnya mungkin tidak akan lolos dari nasib buruk. Dalam perjalanan, kenangan dari masa lalu terlintas di benak Ye Chen, dan rasa sakitnya hampir mencekik. Dia berasal dari keluarga yang kuat, dan dia tidak pernah khawatir tentang makanan seumur hidupnya. Meskipun orang-orang di lingkaran tersebut mengatakan dia tidak berguna, dia tetap menikmati hidup bersama orang tuanya. Namun, selama pertemuan di Cloud Lake Manor 5 tahun lalu, nasibnya telah berubah secara permanen. Demi menyelamatkan seorang gadis kecil, ayahnya telah menyinggung seorang pria yang duduk di puncak rantai makanan. Pria itu kehilangan kesabaran, menamparkan wajah ayahnya. Dia bahkan membunuh ayah Ye Chen di depan banyak orang. Sepanjang semuanya, tidak ada seorang pun yang keluar untuk menghentikannya. Bahkan keluarga yang pernah menyanjung keluarga Ye di masa lalu. Bahkan bukan teman lama ayahnya. Bahkan paman yang selama ini dia percayai pun tidak. Ye Chen mengamuk, meronta, dan bahkan menyerbu pria itu dengan pisau makan. Namun pada akhirnya, pria itu menghentikannya hanya dengan satu tangan. Dia dapat dengan jelas mengingat tatapan tanpa emosi dan suara sedingin es dari pria itu ketika dia berkata, "Keluarga Ye di River City, iya. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika kamu adalah keluarga teratas, aku masih bisa membunuhmu dengan menjentikkan jariku. Dan kamu sampah yang tidak berarti, kudengar kamu terkenal di wilayah ini karena tidak berguna. Haha, dan kamu ingin membunuhku. Bahkan jika aku memberimu waktu 100 tahun, kamu tetap tidak berguna." Yang mengejutkan semua orang, seorang wanita tiba-tiba bergegas keluar, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong anak laki-laki itu ke East Coin Lake. Begitu dia jatuh ke dalam danau, anak laki-laki itu menyaksikan ibunya berlari ke arah pria itu. Dia berlari dengan tekad untuk mati. Ye Chen mengira hidupnya akan berakhir di sana, tetapi dia telah terapung di Danau Koin Timur dan tiba-tiba diselamatkan oleh seorang lelaki tua. Orang tua itu telah membawanya ke tanah yang terisolasi dari dunia luar dan mengajarinya keterampilan alkimia tertinggi, melatihnya untuk mengolah teknik matahari gelap 9 surga. Selama 5 tahun terakhir, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Ye Chen di negeri halus itu.
Yang mereka tahu hanyalah bahwa tempat itu telah melepaskan iblis yang bernama Kode Naga Pengamuk Haus Darah. Di kantor Magnificent Group di River City. Ye Chen melihat secarik kertas di tangannya, lalu melihat logo di pintu depan. Setelah dia yakin dia mendapatkan tempat yang tepat, dia masuk. Dia awalnya bermaksud untuk langsung pergi ke ibu kota dan mencari pria yang muncul di Cloud Lake Manor. Lagi pula, itulah pria yang paling ingin dia bunuh selama 5 tahun terakhir. Yang dia tahu tentang pria itu hanyalah orang-orang di sekitarnya memanggilnya Master Long dan dia berasal dari ibu kota. Segala sesuatu yang lain terasa kosong baginya. Namun, ketika dia pergi, kakek tua yang dia panggil tuannya bersikeras agar dia melakukan perjalanan ke River City dan menemukan seorang gadis bernama Xia Ruoxue. Kakek tua itu pernah mengembara ke River City, dan ketika dia berada di sana, dia memiliki hubungan yang rumit dengan nenek Xia Ruoxue. Ye Chen bahkan curiga bahwa Xia Ruoxue mungkin adalah cucu lelaki tua itu. 3 hari yang lalu, kakek tua telah mengaktifkan formasi prediksi nasib dan melihat bahwa bencana besar, yang berpotensi fatal, akan menimpa Xia Ruoxue dalam 100 hari ke depan. Pada saat yang sama, nasib Ye Chen adalah naga tidur aura ungu, yang berarti bahkan surga pun tidak akan melihatnya datang. Dengan kata lain, Ye Chen adalah satu-satunya yang bisa membalikkan nasibnya. Adapun bagaimana dia harus melakukannya, kakek tua itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menyuruh Ye Chen untuk mengambil langkah demi langkah. Berdiri di sana. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari depannya. Ada 2 pria bertubuh besar dan berotot berdiri di jalan Ye Chen, keduanya memiliki tinggi setidaknya 190 cm. Keduanya berpakaian seperti penjaga keamanan, kulit mereka kecoklatan dan tatapan mereka tajam. Otot-otot di lengan mereka melotot mengintimidasi. Ye Chen mengangkat alisnya, tapi tentu saja dia tidak akan melawan penjaga keamanan seperti ini. Itu sebabnya dia menjelaskan, "Selamat siang. Saya mencari Xia Ruoxue." Ketika mereka mendengar nama Xia Ruoxue, salah satu dari mereka tertawa dingin. "Anda ingin bertemu dengan Presiden Xia. Apakah kamu punya janji?" "Tidak," jawab Ye Chen jujur. "Kalau begitu, apakah kamu punya ide karyawan Magnificent Group?" Tidak bisa dikatakan begitu. Kesombongan di wajah penjaga keamanan semakin meningkat saat itu, dan dia menunduk ke arah Ye Chen. Sambil merentangkan lengannya, dia menunjuk ke arah pintu dan berkata dengan suara yang penuh dengan nada menghina, "Jika tidak, silakan keluar." Pintunya ke sana. Grup luar biasa adalah salah satu dari 500 perusahaan teratas di Huaxia, dan merupakan salah satu bisnis terkemuka di River City. Sebagai penjaga keamanan grup luar biasa, mereka secara alami merasa seolah-olah mereka satu langkah di atas orang lain. Mereka tidak perlu bersujud kepada siapapun. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengusir rakyat jelata. Saat itu, beberapa pria berjas keluar dari Mercedes-Benz E200. Mereka pergi ke resepsionis terlebih dahulu dan sepertinya menanyakan Xia Ruoxue, tetapi pada akhirnya, mereka menemui hambatan yang sama yang dialami Ye Chen. Para lelaki itu menggelengkan kepala, dan setelah mempertimbangkan sejenak, mereka akhirnya memilih untuk duduk di sofa terdekat dan menunggu. Ye Chen juga tidak bermaksud berdebat dengan penjaga keamanan, jadi dia menunjuk ke sofa di lobi dan berkata, "Baiklah, saya akan menunggu di sana." Dia lalu berjalan menuju sofa. Namun, dia tidak pergi jauh sebelum kedua penjaga itu menghentikannya lagi. "Apakah kamu benar-benar tuli, Pang? Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Pintunya ada di sana, enyahlah." Salah satu penjaga berteriak keras sambil menunjuk ke pintu. Ye Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia baru saja tiba di River City, dan dia tidak menyinggung keduanya, jadi mengapa mereka mengganggunya? Dia menunjuk ke arah pria berjas itu lagi dan bertanya, "Mengapa mereka bisa menunggu tetapi saya tidak?" Salah satu penjaga memandang Ye Chen dari atas ke bawah, berkata dengan sinis, "Bagaimana mungkin orang desa seperti Anda bisa bertemu dengan Presiden Xia? Anda harus melihat diri Anda sendiri di cermin dan enyahlah. Jika tidak, aku akan mengusirmu." Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia akhirnya mengerti bahwa para penjaga ini mabuk karena otoritas pinjaman mereka, dan pakaiannya dengan jelas memberitahu mereka bahwa dia tidak pantas menunggu di dalam. Tidak disangka River City tidak berubah bahkan setelah 5 tahun. "Bagaimana jika aku tidak ingin pergi?" Ekspresi Ye Chen menjadi gelap. "Kamu tidak ingin pergi. Kalau begitu, apakah kamu ingin mati?" Begitu dia mengatakan itu, salah satu penjaga memukul bahu Ye Chen dengan tangannya, pembuluh darah di lengannya menonjol.
Bibirnya membentuk senyuman kejam karena dia tahu bahwa dia hanya perlu mengerahkan sedikit tenaga, dan anak kurus ini akan terbang sejauh 3 meter. Beberapa hari yang lalu, orang desa yang tidak bijaksana lainnya mencoba menantang otoritasnya, dan dia mengusir pria itu dengan satu tangan. Si bodoh itu masih terbaring di rumah sakit sampai sekarang. Penjaga itu tiba-tiba memberikan kekuatan ke lengannya, tapi Ye Chen tidak bergerak sama sekali. Lambat laun, senyuman penjaga itu membeku. Ekspresinya berubah menjadi ngeri. Itu karena dia menyadari bahwa pemuda di depannya tidak bisa digerakkan, seperti gunung. Di saat yang sama, aura kematian mulai merayapi lengannya, menuju ke punggungnya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Penjaga lainnya menyadari ada yang tidak beres dengan rekannya, dan dia berkata sambil tertawa, "Ada apa denganmu, Stone? Ada apa dengan keringat yang tiba-tiba? Apakah istrimu mengeringkanmu tadi malam? Ayo, izinkan aku." Dengan itu, dia mengulurkan tangan untuk Ye Chen juga. "Enyahlah, aku tidak ingin membunuhmu." Tiba-tiba, Ye Chen berbicara dengan dingin, suaranya seperti gemuruh guntur. Pada saat yang sama, dia menginjak kaki kirinya dengan ringan, dan aura angin puyuh benar-benar muncul di sekelilingnya, menghantam para penjaga. Mereka berdua merasakan kekuatan yang kuat menghantam dada mereka, dan mereka tidak bisa menahan muntah darah saat mereka dikirim terbang. Akhirnya, tubuh mereka menabrak panel kaca temperet di lobi. Astaga, seluruh pecahan kacanya pecah, jatuh ke tanah dengan keras. Bab 2. Saat itu juga, seluruh lobi diselimuti keheningan yang mematikan. Semua orang menatap pemuda yang sedikit kurus dengan mulut ternganga. Dafuk, apakah mereka sedang syuting film? Iblis apa ini? Pembunuhan. Resepsionis muda yang cantik itu sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di balik meja kasir. Dari cara mereka melihatnya, kedua penjaga dari grup luar biasa itu awalnya cukup menakutkan, tapi sekarang pemuda yang tampak seperti datang ke sini dari toko barang bekas bahkan lebih menakutkan. Masalahnya adalah mereka bahkan belum melihatnya menyerang. Ye Chen melirik kedua penjaga yang tidak sadarkan diri dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia kemudian melangkah ke ruang tunggu di lobi dan duduk di sofa, bahkan mengambil majalah dan membacanya dengan acuh tak acuh. "Oh ya, tahukah kamu kapan Xia Ruoxue akan turun?" Ye Chen meletakkan majalah itu dan tiba-tiba melihat pria berjas dan sepatu kulit yang duduk di sebelahnya. Pengusaha yang telah menunggu Xia Ruoxue untuk negosiasi kesepakatan tiba-tiba berdiri dan berlari keluar gedung. "Mereka tidak mau mati. Hei, aku tidak menyakitimu, jadi apa kamu harus bereaksi seperti itu? Terserahlah, aku akan menunggu lebih lama lagi." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan terus membaca majalah di tangannya. Tim keamanan grup Magnificent segera mengetahui hal ini dan bereaksi dengan cepat, mengirimkan lebih dari selusin penjaga dalam sekejap. Selusin penjaga semuanya bersenjata lengkap, dengan perisai anti huru-hara di tangan kiri dan tongkat listrik di tangan kanan. Mereka mengerutkan kening dalam-dalam saat mendekati Ye Chen. Kepala tim keamanan, Su Qiang, juga tiba tepat waktu. Melirik kaca di luar dan penjaga yang terluka, dia mengerutkan kening dalam-dalam dan berjalan ke arah Ye Chen. Su Qiang adalah seorang veteran pasukan khusus, yang berarti dia tidak mudah menyerah. Meski begitu, saat dia melihat Ye Chen, dia secara naluriah merasakan sedikit ancaman. Ini adalah intuisi kematian dari seseorang yang selalu menjalani hidupnya di ujung tanduk. Su Qiang maju selangkah dan berkata dengan ragu-ragu, "Tuan, menurut saya bukanlah ide yang baik untuk membuat kekacauan di grup luar biasa seperti ini. Kami sudah menelepon polisi, jadi Anda akan segera dikepung." Ye Chen mendongak dan menatap Su Qiang, berkata dengan lembut, "Kamu adalah bos dari dua orang di sana, kan? Apakah Anda masih belum memahami situasinya? Aku hanya ingin duduk di sini dan menunggu seseorang." Jantung Su Qiang berdetak kencang. Dia juga tahu seperti apa kedua penjaga itu. Mereka selalu memamerkan kesombongan mereka, tapi sepertinya mereka menemui jalan buntu hari ini. Tetap saja, bagaimana dia harus menangani pemuda di hadapannya ini? Apakah yang terakhir bertindak tanpa rasa takut karena dia memiliki kontak dalam grup? Su Qiang sedikit melunakkan nadanya dan bertanya, "Bolehkah saya tahu siapa yang Anda tunggu, Tuan? Saya bisa menyampaikannya kepada Anda." Ye Chen tampak jauh lebih bahagia saat dia berkata dengan tergesa-gesa, "Saya ingin bertemu Xia Ruoxue." Dalam sekejap, ekspresi Su Qiang berubah drastis. Dia bisa saja mengatakannya jika itu orang lain, tapi Xia Ruoxue adalah cerita yang berbeda. Dia adalah presiden dan CEO Magnificent Group,
dan pewaris pemimpin tertinggi di Provinsi Jiangnan, keluarga Xia. Dia adalah pemimpin tiga bunga. Itu bukanlah seseorang yang bisa ditemui sembarang orang. Selain itu, Xia Ruoxue menyebutkan bahwa dia tidak akan bertemu siapapun tanpa membuat janji. Bisa dibilang, pemuda ini sangat berbahaya. Mereka tidak bisa membiarkan dia bertemu dengan Presiden Xia, apapun yang terjadi. Maaf, Tuan, tetapi Presiden Xia tidak ada hari ini. Jika Anda perlu memberitahu dia sesuatu, Anda dapat memberi saya detail kontak Anda dan saya akan menyampaikannya kepada Anda, kata Su Qian. Ye Chen tahu betul bahwa Xia Ruoxue ada di atas. Dia telah menyebabkan keributan seperti itu hanya untuk memancingnya keluar, jadi dia tidak akan puas jika Su Qian menyampaikan pesan. Lagi pula aku ada waktu luang di sore hari, jadi aku tunggu saja di sini. Atau maksudmu grup luar biasa bahkan tidak bisa meminjamkanku tempat duduk. Su Qian bisa mengetahui niat Ye Chen dalam sekejap, dan dia mendengus dengan dingin. Tuan, Anda memaksa tangan saya ke sini. Kalau begitu, aku harus meminta maaf sebelumnya. Teman-teman, jatuhkan anak ini. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, selusin penjaga maju menuju Ye Chen. Pada saat yang sama, Su Qian mengubah tinjunya menjadi cakar dan mengarahkan langsung ke bagian vital Ye Chen. Dia tahu betul bahwa pria di sofa ini sangat berbahaya. Dia harus bertujuan untuk membunuh. Ye Chen masih memegang majalahnya, ekspresinya tanpa ekspresi, seolah-olah orang di depannya hanyalah lalat. Saat Su Qian hendak menyentuh Ye Chen, sebuah suara dingin berkata, "Tunggu sebentar." Ketika mereka mendengar suara itu, semua orang berhenti dan segera, seorang wanita keluar dari kerumunan. Wanita itu memiliki rambut hitam panjang dan indah hingga mencapai pinggangnya, dan sosoknya sangat cantik. Atasan sifon putihnya serasi dengan rok selututnya, membuatnya tampak tak bisa didekati seperti seorang dewi. Penampilan wanita itu mencuri perhatian semua orang dalam sekejap. Itu karena tidak ada seorang pun di seluruh grup luar biasa yang bisa menandingi kecantikannya, selain Xia Ruoxue. Wajah Su Qian juga sedikit memerah, dan dia menundukkan kepalanya, berkata dengan hormat, Direktur Sun. Sun Yi tidak menjawab, pandangannya tertuju pada Ye Chen. Ada keterkejutan sekaligus keterkejutan di matanya. Hal yang sama berlaku untuk Ye Chen. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Itu seperti binatang buas yang melihat mangsanya. Itu karena dia mengenal wanita ini. Itu adalah Sun Yi. Dia adalah salah satu dari 3 wanita yang diimpikan Ye Chen selama 5 tahun terakhir. Bertahun-tahun yang lalu, mereka biasa duduk bersebelahan di kelas. Namun ketika mereka masuk SMA, perbedaan latar belakang dan status keluarga membuat mereka tidak lagi saling menghubungi. Ye Chen berpikir bahwa ini berarti mereka tidak akan berhubungan lagi satu sama lain. Semua itu berubah setelah insiden Cloud Lake Manor. Setelah tuannya menyelamatkannya dari Danau Koin Timur, dia melakukan perjalanan lagi ke rumah keluarga Ye. Saat itu, rumah keluarga telah disita. Keluarga Ye juga menjadi sasaran kemarahan publik. Saat itu, setiap keluarga telah menyatakan bahwa mereka telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Ye. Pada saat itu, setiap perusahaan di River City, besar dan kecil, telah bergabung untuk menelan grup keadilan surgawi yang didirikan sendirian oleh ayahnya. Saat itu, keluarganya yang beranggotakan 3 orang bahkan tidak memiliki nisan di nama mereka. Seolah-olah pengaruh pria itu sangat besar dalam segala hal. Hanya satu orang yang merupakan pengecualian, dan itu adalah teman sekelas Semnya, Sun Yi. Mengabaikan protes keluarganya, Sun Yi pergi ke kamar mayat No. 1 kota sungai dan mengambil jenazah pasangan Ye, secara pribadi membawa mereka ke krematorium untuk dikremasi sebelum secara pribadi mendirikan batu nisan untuk mereka bertiga di Bukit Batu Surgawi. Seorang wanita tak berdaya yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye telah menantang rumor dan rasa takut untuk memastikan orang tua Ye Chen dapat beristirahat dengan tenang. Tidak ada yang mengerti mengapa dia melakukan itu, bahkan Ye Chen pun tidak. Apa yang dia lakukan hingga pantas menerima pengorbanan seperti itu dari gadis yang baik hati. Setelah beberapa waktu, Sun Yi tersenyum. Dia tersenyum pada Ye Chen, dan senyumnya seperti mekarnya bunga. Senyuman itulah yang langsung mengundang rasa iri dan iri setiap pria yang hadir. Lagi pula, bagi banyak pria di grup luar biasa, Sun Yi adalah dewi ideal mereka. Selama setahun terakhir, Sun Yi telah menerima beberapa ratus surat cinta, tetapi dia menolak semuanya tanpa kecuali. Faktanya, dia tidak pernah tersenyum pada pria manapun selama setahun terakhir. Namun saat ini,
Apakah dia benar-benar tersenyum pada orang desa ini? Apa yang dilakukan orang udik ini hingga pantas mendapatkannya? Sun Yi memandang Ye Chen dengan penuh minat dan berkata, sepertinya saya salah. Untuk sesaat, aku mengira kamu adalah teman lama sekelasku. Kamu tahu, kamu sangat mirip dengannya. Bagaimanapun, 5 tahun telah berlalu, dan Ye Chen telah berubah secara drastis. Kebanyakan orang tidak akan bisa mengenalinya. Dengan itu, Sun Yi bahkan menepuk bahu Su Qiang dan berkata, biarkan dia, Kapten Su. Jika dia ingin menunggu di sini, biarkan dia. Su Qiang mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagian 3. Setelah dia membuat semua pengaturan yang diperlukan, Sun Yi keluar dan membuka pintu kursi pengemudi Beetle, masuk ke dalam mobil. Saat dia hendak pergi, pintu kursi penumpang tiba-tiba terbuka, dan Ye Chen melompat masuk. Ye Chen mengikutinya karena dia melihat kabut hitam diwarnai merah darah di glabella Sun Yi. Itu adalah firasat akan adanya bahaya ekstrim dalam waktu dekat. Baik karena bantuannya sekarang atau kejadian 5 tahun lalu, dia tidak bisa membiarkan Sun Yi terluka. Sun Yi memandang Ye Chen yang duduk di kursi penumpang. Setelah keterkejutan awalnya, dia berkata sambil tersenyum, apa yang kamu lakukan, anak muda? Apakah kamu mencoba mengucapkan terima kasih padaku? Sejujurnya, saya telah mengklarifikasi situasinya kepada saya sebelumnya, dan itu jelas merupakan kesalahan para penjaga. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Oh ya, kenapa kamu begitu ingin bertemu Xia Ruoxue? Saya harap ini bukan karena Anda ingin merekomendasikan formula produk kecantikan kepadanya. Dia mengatakan itu karena seorang pria yang berpakaian mirip dengan Ye Chen telah mendekati Magnificent Group beberapa waktu lalu, mengklaim bahwa dia memiliki formula rahasia untuk produk kecantikan yang secara drastis akan meningkatkan kehadiran Magnificent Group di pasar. Pada akhirnya, pihak keamanan telah mengusirnya. Saat ini, semakin banyak dokter terpencil yang datang ke kota karena alasan ini. Ye Chen memandang Sun Yi dan menyadari betapa gadis itu telah berubah. Dulu ketika mereka sedang belajar, dia selalu menggodanya karena dadanya yang rata, dan dia bahkan membuatnya menangis sekali. Namun sekarang, sosoknya yang menggerahkan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah Anda masuk ke mobil saya untuk mempromosikan formula ini juga? Sun Yi memperhatikan bahwa Ye Chen sedang melihat dadanya, tapi dia tidak kehilangan kesabaran. Bahkan, dia sedikit membusungkan dadanya. Entah kenapa, dia merasa sangat ramah terhadap pemuda ini. Mungkin karena dia sangat mirip dengan teman sekelasnya yang telah meninggal. Ye Chen terbangun dari kesurupannya, tapi dia tidak bisa memberitahunya tentang misi yang dipercayakan kakek tua itu padanya, jadi dia langsung membuat alasan. Yah, kamu menangkapku. Saya sangat yakin dengan formula saya, dan saya jamin formula itu dapat meningkatkan bentuk tubuh serta penampilan Anda. Sekembalinya, dia paling percaya diri bukan pada hasil kultivasinya, tetapi pada keterampilan medisnya, yang cukup baik untuk mencuri kehidupan dari rahang kematian. Dia bisa dengan santai mengeluarkan formula alkimia sederhana untuk pil kecantikan, dan dia yakin setiap produsen produk kecantikan di dunia akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Sun Yi memutar matanya ke arah Ye Chen dan menyalakan mobilnya, melaju menuju Grand Dragon Lake Hotel. Jika kamu memang seperti itu, kebetulan saja aku sedang pergi ke sebuah pertemuan sekarang, jadi kenapa aku tidak menyuruhmu melindungiku dari semua undangan minum malam ini, sebagai hukuman? Bagaimana suaranya? Oh, dan aku belum memperkenalkan diri. Nama saya Sun Yi, dan saya Direktur Pemasaran untuk Magnificent Group. Sun Yi tetap memegang kemudi dengan satu tangan sambil mengulurkan tangan lainnya ke arah Ye Chen. Saat tangan mereka digenggam, Ye Chen bisa merasakan betapa lembut dan hangatnya tangannya. Namaku Ye Cheng. Cheng, sejujurnya, karena dia tidak mengenalinya, Ye Chen tidak bermaksud menceritakan lebih banyak padanya. Jika Sun Yi mengetahui bahwa dia selamat, yang akan dia lakukan hanyalah membuatnya terkejut. Ye Chen memperhatikan bagaimana tubuh Sun Yi menegang saat dia menyebut namanya. Dia hanya menghela nafas lega ketika mendengar penjelasan selanjutnya. Kebetulan sekali, namamu sangat mirip dengan nama mantan teman sekelasku, dan aku hampir salah mengira kamu adalah dia. 20 menit kemudian, di aula perjamuan Kekaisaran Hotel Grand Dragon Lake. Saat Sun Yi dan Ye Chen muncul, tatapan semua orang langsung beralih ke mereka. Sosok Sun Yi terlalu mencolok. Tingginya hampir 170 cm, dan dia memiliki sepasang kaki panjang yang sangat menarik, selera fashionnya sangat bertentangan dengan Ye Chen di sebelahnya.
Tidak ada yang menyangka Direktur Sun dari Magnificent Group akan membawa orang seperti itu ke pertemuan tersebut. Sun Yi membawa Ye Chen ke meja kaca bundar di tengahnya. Sudah ada 7 atau 8 orang lain yang duduk di sana, dan mereka semua laki-laki. Tatapan mereka pada Sun Yi membara dengan penuh gairah, seolah-olah mereka tidak menginginkan apapun selain melemparkan diri mereka ke Sun Yi sekarang juga. Anda akhirnya sampai di sini, Direktur Sun. Sungguh, tidak ada satupun rumor yang dapat Anda adili. Saya pendiri Cloud Bond Group, Guo Haidong. Direktur Sun, nama saya Qian Yong, dan keluarga saya pemilik Sisurge Hotel. Para pria yang berdiri dan memperkenalkan diri sangat antusias, jelas karena ingin pamer kepada Sun Yi. Ye Chen tidak tertarik dengan pertemuan seperti itu. Matanya mengamati sekelilingnya saat dia mencoba mencari tahu apa yang mengancam keselamatan Sun Yi. Tak lama kemudian, perjamuan dimulai. Entah kebetulan atau sengaja, orang-orang di meja Sun Yi terus mencari alasan untuk bersulang untuk Sun Yi. Di sisi lain, Sun Yi jelas akrab dengan budaya minum seperti itu, dan dia mengalihkan upaya mereka dengan mudah. Setelah beberapa kali pertukaran, dia berhasil membatasi asupan alkoholnya hanya dengan segelas kecil anggur merah. Ye Chen mencoba mengambilkan anggurnya beberapa kali, tetapi dia selalu ditolak. Lagi pula, di jamuan makan seperti ini, Sun Yi mewakili seluruh grup luar biasa, jadi dia ingin menghindari konflik apapun. Hanya ketika pria di meja utama tidak jauh dari situ berdiri, seluruh suasana perjamuan tiba-tiba berubah. Pria itu mengenakan setelan khusus dan memegang 2 gelas anggur di tangannya, ekspresinya penuh arogansi. Saat Sun Yi melihat pria itu mendekat, dia langsung panik. Tubuhnya bahkan sedikit bergetar. Kenapa orang ini ada di sini? Nona Sun, tidak sopan sekali Anda pergi tanpa sepatah kata pun terakhir kali, dan saya cukup tersinggung. Tidakkah kamu pikir kamu berhutang padaku? Chen Feng, bersulang sebagai pengganti permintaan maaf. Begitu Chen Feng mendekati mereka, dia mengeluarkan perintah, bukan permintaan. Terakhir kali, dia membobol bank untuk mengundang Sun Yi keluar, dan dia bahkan membius anggurnya. Namun, bertentangan dengan ekspektasinya, Sun Yi merasakan ada yang tidak beres dengan anggur tersebut dan memercikkannya ke seluruh wajahnya. Insiden itu dengan cepat menyebar ke seluruh selentingan selama beberapa hari terakhir, menambah penghinaan terhadap cedera. Sun Yi sedikit merasa tidak nyaman, dan dia buru-buru berkata, Tuan Muda Chen, saya minta maaf tetapi saya mengemudi ke sini, jadi saya seharusnya tidak minum terlalu banyak. Daripada minum anggur, haruskah aku bersulang dengan teh sebagai permintaan maaf? Chen Feng mendengus dengan dingin dan menenggak salah satu gelas anggur. Selamatkan aku alasan maafmu. Saya sudah memesan Presidential Suite di lantai atas, jadi jika Anda mabuk, Nona Sun, silakan bermalam di lantai atas. Orang-orang di meja Sun Yi secara alami tahu siapa Chen Feng, dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam menikmati tontonan itu. Lagi pula, pria ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Chen di kota sungai, jadi siapa yang mampu menyinggung perasaannya? Seseorang bahkan menyemangatinya, dengan mengatakan, Direktur Sun, Anda harus menganggap bahwa Tuan Muda Chen menawari Anda bersulang adalah suatu kehormatan. Minumlah saja, jika tidak, Tuan Muda Chen mungkin akan marah, dan tak seorang pun akan menyukainya. Benar, Direktur Sun, itu hanya segelas anggur, jadi hal terburuk apa yang bisa terjadi? Ada begitu banyak dari kita di sini, jadi Tuan Muda Chen tidak akan memakanmu hidup-hidup. Sun Yi ragu-ragu saat dia melihat anggur merah yang ditawarkan Chen Feng padanya. Jika ada yang salah dengan anggurnya, ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa meninggalkan Grand Dragon Lake Hotel hari ini. Semua orang di River City tahu seperti apa Chen Feng. Selama seorang wanita menarik perhatiannya, dia tidak akan berhenti untuk memilikinya, bahkan jika dia adalah seorang siswa sekolah menengah. Tidak mungkin dia bisa menerima anggur dari sampah seperti itu. Melihat Sun Yi masih menolak untuk mengambil anggur darinya, Chen Feng merasa malu sekaligus marah, dan dia mengabaikan fasadnya sama sekali. Bodoh, apa kamu benar-benar berpikir kamu seperti itu? Cek kamu, jangan bertingkah suci di hadapanku. Tidak peduli betapa kamu tidak ingin meminumnya hari ini, kamu tetap akan meminumnya. Bahkan jika pelindung pemberanimu, Xia Ruoxue, ada di sini, tidak akan ada yang berubah. Ini River City, wilayahku. Apakah kamu mendengarku? Suasananya berubah total. Sun Yi hanya berdiri sendirian di sana, tak bergerak, matanya mulai memerah. Dia dilahirkan di keluarga normal,
dan dia menyerah pada studinya sebelum waktunya, dan malah memasuki dunia kerja. Setelah semua upaya itu, dia akhirnya menjadi direktur di Magnificent Group, dan bagi orang luar, dia telah menjadi sukses. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun di hadapan keluarga kerajaan River City yang sebenarnya. Dia tidak berdaya, tidak berarti apa-apa bagi orang-orang ini. Dia bahkan benci kalau dia seorang wanita. Perlahan, dia mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke arah gelas anggur itu. Bagi mereka yang menonton, sepertinya Sun Yi telah menyerah pada nasibnya. Chen Feng bahkan tersenyum penuh kemenangan, membayangkan apa yang akan terjadi antara dirinya dan Sun Yi malam ini. Saat jari Sun Yi hendak menyentuh kaca, sebuah suara sedingin es berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa?" Memaksanya minum. Bab 4. Dunia menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka ada orang yang membela Sun Yi saat itu. Bagaimanapun, Chen Feng bukanlah Yo biasa. Ada seorang seniman bela diri kuno di keluarga Chen yang mendukungnya. Itu berarti kekuatan yang tak terbayangkan. Meskipun orang itu telah pergi ke Martial Ways Mountain bertahun-tahun yang lalu, Chen Feng tetap berhak menjadi sombong selama orang itu masih hidup. Itulah aturan yang dijalankan dunia ini. Setiap jalan menuju Roma, dan Chen Feng lahir di sana. Tak seorang pun di seluruh provinsi Jiangnan berani melewatinya. Qian Yong, yang sebelumnya menyanjung Chen Feng, bahkan berdiri dengan marah dan menunjuk ke arah Ye Chen, sambil menggonggong, "Dasar bodoh, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Pakaianmu kelihatannya harganya bahkan tidak sampai $100. Beraninya orang desa sepertimu menyinggung Tuan Muda Chen. Aku hanya perlu menelepon dan kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada hidupmu di River City." "Tuan Muda Chen, apakah Anda ingin saya menyelesaikan ini untuk Anda?" Seseorang menyarankan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan sisi baik Chen Feng. Wajah Sun Yi menjadi pucat pasi. Dia tidak menyangka ini akan terjadi, dan sekarang dia bahkan menyeret Ye Chen, orang asing, ke dalam kekacauan ini. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Chen Feng akan ada di sini, dia lebih baik mati daripada datang ke sini. Saat ini, dia mulai mengkhawatirkan Ye Chen. Bagaimanapun, ini adalah kelompok yang kejam, dan mereka mungkin benar-benar membunuhnya. Sambil berhati-hati, dia mengambil gelas dari tangan Chen Feng dan berkata dengan nada meminta maaf, "Saya minta maaf, Tuan Muda Chen, sungguh. Teman saya di sini masih baru dan belum berpengalaman, dan dia tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda dengan sengaja. Saya akan minum anggur ini, dan setelah saya meminumnya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan saya. Aku hanya memintamu melepaskan temanku." Suaranya bergetar dan bahkan sedikit memohon. Chen Feng tertawa dingin dan menjatuhkan gelas itu dari tangan Sun Yi. "Kamu pikir kamu siapa? Anda hampir tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi Anda ingin menyelamatkan ini. Kau hanya mengacau." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata itu, terdengar bunyi pukulan yang keras, dan sidik jari besar muncul di wajahnya. Selain itu, ada juga semburan energi yang membuat tubuhnya terbang beberapa langkah ke belakang. Dia bahkan muntah seteguk darah. Tubuhnya juga menabrak pengawalnya. Pada saat itu, semua orang yang hadir tercengang. Itu karena orang yang menyerangnya adalah Ye Chen. Berandal itu benar-benar menamparkan Chen Feng. Dia benar-benar berani melanggar keluarga Chen Jiangnan. Ketika Chen Feng akhirnya terbangun dari linglungnya, dia menunjuk ke arah Ye Chen dan meraung, "Kamu petani, tahukah kamu siapa aku? Beraninya kamu memukulku. Anda bahkan memercikkan anggur ke saya. Itu saja, aku membunuhmu hari ini, dan tidak ada yang bisa melindungimu." Dengan itu, dia melolong kedua pengawalnya di dekatnya, "Untuk apa kamu berdiri di sana, dasar sampah? Bunuh dia. Jika terjadi sesuatu, aku pasti akan menanggung akibatnya." Tatapan kedua penjaga itu menajam, dan mereka melangkah maju, mendekati Ye Chen dengan tongkat di tangan. "Tuan Muda telah berbicara, yang berarti Pang ini harus menderita pemukulan atau mati, terkutuklah konsekuensinya." Saat tongkat hendak mendarat di tubuh Ye Chen, dia bergerak. Bahunya sedikit berayun, dan dia langsung berubah menjadi bayangan. Bayangan itu melintas melewati mereka. Yang bisa dirasakan kedua penjaga itu hanyalah aura tak kasat mata yang bertabrakan dengan mereka. Tubuh mereka terlempar. Bam! Terjadi tabrakan besar saat mereka menyentuh tanah, dan dua dari mereka benar-benar tidak mampu bertarung. Itu adalah pembunuhan instan. Tidak diragukan lagi, itu adalah pembunuhan instan yang sempurna. Semua orang membeku karena terkejut, dan saat mereka tercengang,
Ye Chen mendekati Chen Feng, selangkah demi selangkah. Chen Feng panik. Dia baik-baik saja dan benar-benar panik sekarang. Dewa kematian apa yang mendekatinya? Dia benar-benar menakutkan. Apakah kamu tidak puas karena aku menamparmu sebelumnya? Kata Ye Chen. Tidak, tidak, aku tidak. Kata Chen Feng, suaranya bergetar. Ye Chen menamparnya lagi dan menggonggong. Apakah kamu tidak senang aku menamparmu lagi? Tidak, aku salah, aku akui itu. Tuan, apa yang harus saya lakukan agar Anda melepaskan saya? Chen Feng hampir menangis. Ye Chen tertawa dingin dan mengeluarkan ponsel dari saku Chen Feng, melemparkannya ke arahnya. Panggil Chen Zhenguo dan suruh dia berlutut di hadapanku, maka aku akan menyelamatkan nyawamu. Dengan itu, Ye Chen berbalik, memegangi tangannya di belakang punggung. Tidak ada yang menyadari intensitas niat membunuh di matanya begitu dia berbalik. Itu karena kepala keluarga Chen, Chen Zhenguo, pernah menghadiri pertemuan di Cloud Lake Manor saat itu. Dia bahkan dapat mengingat dengan jelas bagaimana pria itu menghina ayahnya setelah kematian ayahnya. Pada saat itu, bukan hanya Chen Feng yang merasa tercengang. Semua orang tercengang. Chen Zhenguo adalah kepala keluarga Chen. Siapakah Chen Zhenguo? Dia adalah kepala keluarga Chen di Jiangnan. Tak seorang pun di seluruh kota sungai berani memanggil nama Chen Zhenguo secara langsung, apalagi meminta agar ia berlutut di depan mereka. Mereka mengira ini liar, tapi sekarang, mereka yakin dia benar-benar gila. Apa kamu yakin? Tanya Chen Feng dengan suara gemetar. Ye Chen mengabaikannya sepenuhnya dan kembali ke tempat duduk awalnya, mengambil makanan lezat di atas meja. Dia adalah gambaran ketenangan yang sempurna. Seolah-olah keluarga Chen dan bahkan Chen Zhenguo tidak lebih dari semut baginya. Bab 5. Sun Yi menyenggol Ye Chen dengan lengannya dan berkata dengan lembut, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu masih muda, tidak perlu membuang nyawamu. Keluarga Chen lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Mengapa kita tidak melakukan ini? Anda bisa berpura-pura pergi ke kamar kecil nanti, lalu gunakan kesempatan itu untuk mencari cara melarikan diri. Pergilah sejauh mungkin. Setelah mengatakan itu, Sun Yi mengambil kartu bank dan kunci mobil dari tasnya, menyerahkannya kepada Ye Chen di bawah meja. Dia melihat sekeliling dengan mata indahnya dan berkata pelan, ambil kartu ini. Isinya 300.000, dan pinnya ada 6. Ini semua adalah tabungan saya selama bertahun-tahun, dan Anda dapat mengambil kunci ini untuk mengemudikan mobil nanti. Pergilah sejauh mungkin, dan ingat, jangan kembali. Ye Chen tercengang. Dia tidak menyangka gadis ini akan peduli pada orang lain bahkan di saat seperti ini. Bagaimana denganmu? Ye Chen berbalik dan menatap Sun Yi dengan saksama. Lupakan aku. Aku hanya seorang gadis, jadi sepertinya mereka tidak akan membunuhku. Jika kamu tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Saat itu, sebuah suara yang mengesankan berbicara di luar. Saya tidak akan mengizinkan siapapun meninggalkan ruang perjamuan hari ini. Chen Zhenguo ada di sini. Pintu ruang perjamuan dibuka, dan selusin pengawal berjas hitam berbaris dalam 2 baris. Mata mereka dingin dan penuh dengan niat membunuh. Mereka semua sangat kuat. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan rahang persegi masuk, ekspresinya berwibawa dan marah. Ini adalah kepala keluarga Chen di Jiangnan. Seorang lelaki tua mengikuti di belakang Chen Zhenguo, punggungnya membungkuk tetapi langkahnya lincah saat dia menyapu ruangan dengan tatapannya. Ye Chen secara alami juga memperhatikan lelaki tua ini, meskipun dengan sedikit kejutan. Orang tua itu juga seorang kultivator. Sebenarnya lelaki tua itu bukanlah seorang kultivator karena dia tidak memiliki dantian. Yang dia miliki hanyalah aura khusus, dan menurut guru lama Ye Chen, itu berarti dia adalah salah satu seniman bela diri kuno yang bersembunyi di sekitar Huaxia. Menarik, ternyata ada pembangkit tenaga listrik seperti itu di River City juga. Bibir Ye Chen melengkung. Ketika Sun Yi melihat Chen Zhenguo ada di sini, hatinya tenggelam dan dia bergumam pelan, sudah berakhir, kali ini kita sudah selesai. Dia sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka berdua selanjutnya, tetapi ketika dia melirik Ye Chen di sebelahnya, dia hampir meledakkan atasannya. Pria itu masih memakan makanannya dengan lahap. Bahkan di saat seperti ini, dia menghabiskan makanannya seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi. Pernahkah Anda makan apapun sebelumnya dalam hidup Anda? Apa yang kamu lakukan? Chen Zhenguo ada di sini, jadi bagaimana kamu masih ingin makan?
Sun Yi hampir menangis. Ye Chen buru-buru memasukkan sepotong iga ke dalam mangkuknya. Iga ini rasanya enak, percayalah. Ayo, cicipi. Sun Yi, Qian Yong, semua orang di aula. Ketika Chen Feng melihat ayahnya tiba, dia segera berlari keluar dan menangis di hadapan Chen Zhenguo. Air mata dan lendir mengalir deras. Ayah, ini orangnya. Dia bilang dia ingin membunuhku dan memusnahkan keluarga Chen. Dia memukuli 2 penjaga yang kamu tugaskan padaku. Oh, dan dia menamparku. Dia bahkan bilang kamu harus berlutut padanya. Ayah, kamu harus melakukan sesuatu. Chen Zhenguo melirik putranya dan melihat wajah putranya bengkak. Ekspresinya berubah menjadi gelap seperti malam. Meskipun tidak ada satupun petinggi di River City yang menghadiri jamuan makan ini, sebagian besar orang di sini masih merupakan pengusaha terkenal di River City. Jika ini terungkap, keluarga Chen-nya akan menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh River City. Menekan kemarahan di hatinya, dia memandang semua orang yang hadir dan berkata dengan nada yang tidak menimbulkan perdebatan, semua orang yang terlibat dalam hal ini, saya menyarankan Anda untuk keluar sekarang dan bersujud kepada kami 10 kali. Jika Anda melakukannya, keluarga Chen mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan jenazah Anda tetap utuh. Itulah pendirian keluarga Chen. Tatapan semua orang beralih ke Ye Chen secara serempak, dan mereka semua berharap melihat Pang itu gemetar dengan sepatu botnya. Sebaliknya, Ye Chen, pelaku di balik semua itu, entah bagaimana masih menggerogoti. Benar sekali. Jangan salah. Dia masih makan. Apa? Dari mana datangnya hantu kelaparan ini? Kepala keluarga Chen telah memberinya ultimatum, tapi dia tetap mengabaikannya. Apakah dia melarikan diri dari rumah sakit jiwa? Hei, apa menurutmu dia hanya mencoba menikmati makanan terakhirnya karena dia tahu dia akan mati? Seharusnya, pandangan mereka pada Ye Chen berubah menjadi kasihan. Chen Zhenguo melirik ke arah Ye Chen dan mendengus dengan dingin, memberitahu pengawal di sampingnya, bawalah itu kepadaku. Ya Pak, selusin pengawal bergegas maju dalam sekejap, dan salah satu dari mereka menyerangnya dengan potongan tangan bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sun Yi juga bisa merasakan hembusan angin di telinganya, dan dia buru-buru mengingatkan Ye Chen, awas. Saat potongan itu hendak melakukan kontak, Ye Chen akhirnya meletakkan sumpitnya dan memiringkan tubuhnya, meraih tangannya dengan tangannya sendiri. Kalian tidak layak, tidak sampai 1 mil pun. Suara sedingin esnya sepertinya membawa keajaiban tersendiri saat bergema di seluruh ruang perjamuan. Pengawal yang tangannya tertangkap berdiri di sana, tertegun sejenak, tapi kemudian dia pulih dan menarik belati dari pinggangnya, menerjang lurus ke arah Ye Chen. Pada saat yang sama, dia memberitahu yang lain, targetnya agak rumit, ayo kita lompati dia sekaligus. Saat itu, 7 atau 8 tinju terbang ke arah Ye Chen. Itu adalah ambang hidup dan mati. Apakah kamu harus membuatku bertarung? Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan kemudian dengan sentakan lengannya, dia melepaskan cengkeraman pengawal itu. Setelah itu, aura samar tampak meluas di sekelilingnya. Terjadi ledakan keras, dan pengawal itu menabrak tubuh rekan-rekannya di dekatnya. Hanya dalam beberapa detik, selusin pengawal tergeletak di lantai. Mereka menjadi tidak berdaya. Pada saat itu, seluruh dunia menjadi sunyi. Itu karena pertarungan seperti itu terlalu menyerang indera mereka. Dia hanyalah seorang pemuda kurus dan lemah. Punggungnya bahkan menghadap belasan pria. Yang dia lakukan hanyalah menyerang sekali. Itu baru beberapa detik, tapi semuanya sudah dihapus. Sial, apakah semua pengawal ini adalah boneka kain? Sun Yi benar-benar bingung. Napasnya cepat, dan dadanya naik turun dalam gelombang yang megah. Dia menatap Ye Chen dengan mata terbelalak di sampingnya, kehilangan kata-kata. Bukankah orang ini datang dari kalangan bangsawan untuk menjual formula sebagai penipuan? Apakah dokter-dokter desa begitu galak akhir-akhir ini? Kamu, Ye Chen menatap Sun Yi dengan penuh kepercayaan dan berkata, kamu memintaku untuk melindungimu dari undangan minum, kan? Itu sebabnya, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memastikan tidak ada seorang pun yang berani memaksamu untuk minum bahkan secangkir pun. Tidak ada seorang pun sama sekali. Dengan itu, dia tiba-tiba berbalik dan menusuk Chen Zhenguo dengan tatapan sedingin es. 5 tahun lalu, Ye Chen adalah sampah dari keluarga Ye. Dia baru saja bertahan dengan martabatnya yang compang-camping. 5 tahun telah berlalu, dan sekarang dia kembali. Dia kembali dengan tingkat kultivasi yang cukup kuat untuk mengubah dunia. Chen Zhenguo juga terkejut dengan tatapan dinginnya, dan mundur beberapa langkah.
Syukurlah, lelaki tua di belakangnya mendukungnya. Dia merasa pemuda ini agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa dia. Elder Ming, mungkinkah orang ini? Penatua Ming mengangguk dan berkata dengan suara kunonya, tebakanmu benar. Pria ini adalah tipe orang yang sama denganku, tapi dilihat dari usianya, dia pasti baru saja memasuki peringkat ini. Dia bukanlah ancaman nyata. Ketika Chen Zhenguo mendengar itu, dia tidak bisa menahan nafas lega. Dia berkata dengan hormat, kalau begitu, saya serahkan ini padamu. Terima kasih banyak, Penatua Ming. Bagi orang luar, Penatua Ming hanyalah kepala pelayan keluarga Chen. Hanya Chen Zhenguo sendiri yang tahu bahwa posisi Penatua Ming di keluarga Chen adalah yang kedua setelah tuan tua yang berkultivasi di Gunung Sampah Bela Diri. Yang terpenting, Penatua Ming adalah seorang seniman bela diri kuno yang legendaris. Kekuatannya sungguh luar biasa. Dengan matanya sendiri, Chen Zhenguo pernah melihat Penatua Ming membuat retakan di bumi hanya dengan satu jari. Betapa menakutkannya dia. Penatua Ming juga merupakan alasan utama mengapa posisi keluarga Chen di kota sungai terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Bab 6. Di ruang perjamuan, Penatua Ming mengambil beberapa langkah ke depan sebelum berhenti di depan Ye Chen. Dia menyipitkan matanya sedikit dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia terlihat seperti seorang ahli yang suka pamer. Berat, jangan terlalu percaya diri hanya karena kamu mempelajari beberapa gerakan. Di mataku, kamu tidak berarti apa-apa seperti semut. Chen Feng sangat gembira melihat Penatua Ming turun tangan untuk campur tangan. Dia tahu kali ini, Ye Chen pasti akan mati. Jika ada orang yang cukup gila untuk menantang Penatua Ming, hasilnya adalah kematian. Elder Ming, saya ingin bocah ini membayar dengan tangan kanannya. Chen Feng meraung. Elder Ming mengangguk dan suaranya yang serak terdengar sekali lagi. Kami, keluarga Chen, menginginkan bantuan dari Anda. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Ye Chen terdiam. Dia menjawab dengan dingin, sungguh menjengkelkan. Katakan omong kosong sekali lagi dan aku akan membuatmu cacat seumur hidupmu. Pernyataannya terdengar di seluruh aula hingga mencapai telinga semua orang. Dalam momen kejelasan yang singkat itu, bahkan tidak separuh dari penonton dapat menahan keterkejutan mereka saat mereka menutup mulut. Penatua Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oh, anak muda yang sombong. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia menghilang tanpa jejak. Angin kencang kemudian mulai mengepul di seluruh ruang perjamuan. Tiba-tiba, dia muncul di depan Ye Chen. Dia menyerang Ye Chen dengan telapak tangannya, mengiris udara tipis dengan hembusan angin saat dia menyerang lengan kanan Ye Chen. Hari ini, aku akan mengajarimu arti sebenarnya menjadi katak di dalam sumur TN, ungkapan Tiongkok yang mengacu pada seseorang yang kurang pengetahuan atau seseorang yang hidup dalam gelembungnya sendiri. Ye Chen segera mengeksekusi teknik matahari gelap 9 surga. Energi mengalir ke dalam dantiannya saat aliran truki membanjiri lengannya. Siapapun yang memperhatikan akan memperhatikan bahwa telapak tangan Ye Chen berkilauan pada saat itu. Persetan, Ye Chen menyerang ke depan dengan telapak tangannya terulur dan bentrok dengan Penatua Ming. Saat itu juga, meja kaca di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Hembusan angin kencang mulai bertiup ke segala arah. Bang! Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Penatua Ming bangkit dari dampaknya. Darah yang baru tumpah terlihat beterbangan melintasi ruangan. Penatua Ming, kos satu pukulan. Aula itu begitu sunyi bahkan suara jarum yang jatuh pun bisa terdengar. Semua orang menatap Ye Chen. Di sampingnya, Sun Yi terlihat menutup mulutnya dengan tangan. Matanya bulat dan lebar karena terkejut, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Di suatu tempat di dekatnya, Chen Zhenguo dan Chen Feng membeku di tempatnya. Penatua Ming yang tak terkalahkan telah dikalahkan. Belum lagi, dia telah dikalahkan oleh seorang pemuda. Apa yang telah terjadi? Bagaimana mungkin? Namun demikian, setelah keduanya saling bertukar pukulan, orang yang paling tidak percaya tidak lain adalah Penatua Ming sendiri. Tidak ada yang bisa membayangkan besarnya gelombang yang menderu jauh di dalam hatinya. Penatua Ming memaksakan kepalanya ke atas dan mengeluarkan dua baris. Siapa kamu? Bagaimana mungkin basis kultivasi Anda? Siapa saya? Ye Chen menatap rendah pria tua yang tergeletak di tanah. Pada saat itu, temperamennya berubah total. Ye Chen dipenuhi dengan semangat kemenangan yang tak tertandingi, dan dia mulai memandang rendah mangsanya. Aku adalah seseorang yang tidak mampu kamu ajak bicara. Suara Ye Chen meraung ke seluruh ruang perjamuan seperti guntur saat badai.
Untuk beberapa alasan, begitu Penatua Ming mendengar jawaban Ye Chen, Penatua Ming memuntahkan seteguk darah segar dan pingsan. Kemudian, tatapan Ye Chen kembali ke duo ayah anak dari keluarga Chen. Chen Zhenguo, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Mendengarnya, wajah Chen Zhenguo menjadi pucat. Dia tidak peduli tentang hal lain dan langsung menendang kaki Chen Feng dengan keras. Berdebar. Dengan itu, Chen Feng berlutut. Tuan yang baik, ini salah saya karena gagal mendidik anak saya. Tak berguna ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengannya. Setelah melihat ayahnya melemparkannya ke bawah bas, Chen Feng akhirnya menyadari betapa parahnya seluruh kejadian tersebut. Dia buru-buru memohon pada Ye Chen, aku benar-benar tidak tahu bahwa Nona Sun adalah wanitamu, maafkan aku. Sungguh. Ye Chen menyeret kursi dan duduk. Dia kemudian menatap Chen Feng sambil tersenyum di sudut bibirnya. Apa yang membuatmu berpikir aku perlu permintaan maaf? Chen Feng merasakan jantungnya berdetak kencang. Sebuah kesadaran tiba-tiba menimpanya dan dia buru-buru berlutut di depan Sun Yi. Dia memohon, Nona Sun, saya minta maaf. Saya salah karena merendahkan. Saya seharusnya tidak membentak Anda. Saya AB Asteristech. Seluruh keluargaku adalah keluarga yang penuh dengan pelacur. Saat dia meminta maaf, Chen Feng menghujani dirinya dengan tamparan keras di wajahnya sendiri. Ia dilahirkan dalam keluarga bergengsi dan fasih dalam bertindak sesuai dengan perilaku orang lain. Paman Ming telah dikalahkan dan keluarga Chen kehilangan dukungan mereka. Oleh karena itu, prioritasnya adalah menjaga dirinya tetap hidup dalam genggaman makhluk mengerikan itu. Sun Yi tidak bisa sepenuhnya tenang kembali. Melihat pria sombong itu berlutut di depannya, dia tidak tahu bagaimana harus merespons saat itu juga. Semenit kemudian, dia akhirnya membuka mulut untuk berbicara. Suaranya bergetar saat dia berkata, kamu, pergi saja. Mata Chen Feng berbinar. Dia melirik Ye Chen dan melihat bahwa Ye Chen tidak keberatan. Dia buru-buru berdiri dan pergi ke Chen Zhenguo sambil bergumam, ayah, ayo pergi. Ayo cepat pergi ke kantor polisi. Kami akan membuat bocah ini sengsara. Chen Zhenguo mengangguk. Dia juga tidak ingin tinggal lebih lama di tempat itu. Punggungnya basah kuyup oleh keringat. Saat mereka berdua hendak pergi, suara pelan terdengar dari belakang mereka. Chen Zhenguo, apakah aku memberimu izin untuk pergi? Langkah kaki Chen Zhenguo terhenti dan seluruh tubuhnya membeku di tempat. Dalam keadaan kebingungan, dia berbalik perlahan dan melirik ke arah pemuda yang duduk di dekatnya. Sepertinya aku tidak ingat pernah menyinggung. Berlutut, Ye Chen meraung. Jika Sun Yi tidak berdiri di sampingnya, Ye Chen akan membiarkan haus darah menyelimuti seluruh tubuhnya. Biarpun kejadian hari itu telah terselesaikan, apa yang terjadi 5 tahun lalu masih belum berakhir. Chen Zhenguo merasakan gelombang kekuatan yang kuat menekannya. Seolah-olah dia memikul beban gunung raksasa. Berdebar, Chen Zhenguo berlutut. Saat itu, ekspresi wajah semua orang berubah. Pertarungan sebelumnya berakhir terlalu cepat. Mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi kecuali fakta bahwa Ye Chen adalah seorang pejuang yang kuat. Jadi bagaimana jika Ye Chen adalah petarung yang baik? Masyarakat diatur oleh hukum. Sekalipun dia petarung yang baik, dia tidak akan selamat dari peluru. Namun, ceritanya sangat berbeda karena Chen Zhenguo berlutut. Meskipun bukan keluarga terkuat di River City, keluarga Chen memiliki pengaruh yang besar. Pilar utama dukungan di balik keluarga yang begitu kuat adalah berlutut kepada seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Tidak ada yang akan percaya bahkan jika seseorang menyebarkan beritanya. Pikiran pertama yang terlintas di benak setiap orang adalah bahwa transformasi besar akan menimpa River City. Transformasi yang hebat dan menyeluruh. Mengabaikan reaksi semua orang, Ye Chen berdiri dan berjalan menuju Chen Zhenguo, selangkah demi selangkah. Langkah kaki Ye Chen ringan. Namun, di mata Chen Zhenguo, sepertinya dewa kematian sedang mendekatinya. Segera, langkah Ye Chen berhenti. Dia menatap Chen Zhenguo dari atas, mirip dengan bagaimana dewa mengamati segerombolan semut. Perlahan, dia membuka mulutnya. Tepat sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, pintu utama terbanting hingga terbuka dengan suara keras. Selusin anggota pihak berwenang bergegas ke aula. Membekukan. Melihat pria berseragam itu, Chen Zhenguo tanpa sadar menghela nafas lega. Nyawanya telah terselamatkan. Meskipun seniman bela diri kuno masih ada di Huaxia, mereka selalu dibatasi tidak peduli seberapa kuat mereka. Oleh karena itu,
Insiden di mana seniman bela diri kuno merugikan orang biasa jarang terjadi sepanjang tahun. Ye Chen mengamati sekelilingnya dengan mata tenang yang tidak terganggu oleh gelombang keputusasaan. Kakek tua itu pernah memberitahunya tentang Huaxia dan Ye Chen sadar bahwa seniman bela diri dan kultivator kuno berada di bawah kendali Huaxia. Namun, Ye Chen harus merasakan darah pembalasan hari itu, apapun yang terjadi. Kau di sana, yang berdiri. Saya memerintahkan Anda untuk berlutut dan meletakkan tangan Anda di belakang kepala. Jika kamu menolak, aku berwenang untuk membunuhmu saat itu juga. Ini peringatnya. Bab 7. Ye Chen terkejut, itu adalah suara wanita yang dia dengar berbicara dengannya. Dia berbalik, dan seperti yang diduga, dia mendapati dirinya berhadapan dengan seorang wanita. Wanita itu memiliki tinggi 1,7 meter, dan dia mengenakan seragam yang rapi. Dia tampak sangat tampan dalam balutan atasan kamuflase slim fit dan celana kamuflase berpotongan lurus. Dari ID-nya, Ye Chen mengetahui bahwa namanya adalah Bai Libing dan dia adalah seorang pemimpin pasukan. Bai Libing memperhatikan bahwa pria yang berdiri diam itu berani menatap dadanya, dan dia menjadi marah. Dia melanjutkan, berlutut dan letakkan tanganmu di belakang kepala. Ini peringatan kedua. Ye Chen tetap tidak bergerak. Saat Bai Libing hendak memberinya peringatan ketiga, Sun Yi bergegas maju dan meraih tangan Ye Chen tanpa ragu-ragu. Dia mengangkat keduanya ke atas kepalanya dan memaksa Ye Chen berlutut. Setelah melakukan semua itu, dia berlutut di sampingnya. Dia berbisik kepada Ye Chen, sekarang bukan waktunya untuk melamun. Mereka benar-benar akan membunuhmu. Nanti, kami akan memberikan pernyataan kami kepada polisi dan kami seharusnya bisa pergi dengan bebas. Tempat ini berada di bawah pengawasan kamera keamanan. Itu akan membuktikan bahwa kamu melakukan segalanya untuk membela diri, itu akan baik-baik saja. Ye Chen tidak ingin menjelaskan apapun. Oleh karena itu, dia hanya mengangguk. Saat itulah Bai Libing bersantai. Untuk alasan yang tidak diketahui, sesuatu memberitahunya bahwa anak laki-laki kurus itu adalah seseorang yang berbahaya. Dia mengamati daerah sekitarnya. Jelas sekali telah terjadi perkelahian. Namun, ketika dia menyadari bahwa Chen Zhenguo lah yang berlutut, dia berdiri membeku di tempatnya. Kenapa dia harus berlutut? Dia tidak lain adalah pemimpin keluarga Chen. Beberapa rumor bahkan menyatakan bahwa dia adalah ketua kamar dagang. Tanpa berpikir dua kali, dia memerintahkan, Lil Zhou, sita rekaman pengawasan keamanan di sini. Kemudian, mintalah salinan daftar tamu mereka kepada pihak hotel. Ketua, bagaimana dengan orang-orang lainnya? Lil Zhou bertanya. Alis Bai Libing bergerak-gerak, dan suara kristalnya terdengar lagi. Bawa semua orang masuk. 8 malam, di gerbang depan sebuah gedung di River City. Ye Chen dan Sun Yi akhirnya keluar dari tempat itu. Kali ini, pihak berwenang tidak mendatangkan semua orang semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Namun, mereka berusaha mendapatkan gambaran lengkap tentang kejadian tersebut melalui pernyataan semua orang. Pihak berwenang juga memeriksa rekaman pengawasan di hotel dan mendapatkan pemahaman umum tentang insiden tersebut. Namun, ada hal yang menarik perhatian pihak berwenang, pertarungan antara Ye Chen dan lelaki tua dari keluarga Chen tampaknya telah terbelah dua, hanya sepetak besar salju statis yang tersisa di layar. Dengan hilangnya bagian rekaman itu, Ye Chen tampaknya membela diri dengan adil. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mempertahankan Ye Chen. Sun Yi menghirup udara di luar dengan napas dalam-dalam lalu berkata dengan suara penuh emosi, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada berada di luar. Saya tidak pernah ingin kembali ke tempat itu untuk kedua kalinya dalam hidup ini. Begitu sampai di rumah, aku pasti akan mandi bersih untuk menghilangkan semua kesialan. Ye Chen diam saja. Dia sangat menyadari bahwa keberadaan Chen Zhenguo dan putranya masih menjadi bom waktu bagi Sun Yi. Begitu Ye Chen meninggalkan River City, Sun Yi pasti akan menjadi korban kemarahan keluarga Chen. Terlepas dari tragedi yang terjadi 5 tahun lalu, Ye Chen harus mengambil tindakan demi Sun Yi. Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk mengunjungi keduanya secara pribadi, gumam Ye Chen pelan. Apa katamu? Siapa yang kamu kunjungi? Sun Yi dengan penasaran bertanya sambil menepuk Ye Chen saat dia mengira dia mendengarnya berbicara. Ye Chen menggaruk kepalanya dan berusaha menutupinya dengan berkata, saya hanya berpikir sendiri. Saya baru tiba di River City baru-baru ini dan saya tidak tahu kemana saya bisa pergi untuk mencari akomodasi.
Sun Yi menutup wajahnya. Dia ingat bahwa Ye Chen datang jauh-jauh dari pedesaan ke River City untuk mempromosikan formula rahasianya. Dilihat dari status keuangannya, dia pasti tidak mampu membeli kamar hotel. Jika bukan karena keterlambatan di kantor polisi, dia berasumsi bahwa dia sudah lama kembali ke desanya. Berdasarkan asumsi ini, kesalahannya lah yang membuat Ye Chen harus melaluinya. Sun Yi ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan tegas berkata, "Bagaimana dengan ini? Anda bisa menginap di rumah saya untuk 1 malam. Saya punya kamar tidur cadangan. Memang tidak terlalu luas tapi lebih baik daripada tidur di taman, kan?" Ye Chen mendekatkan wajahnya ke arah Sun Yi dan tersenyum. "Direktur Sun, apakah Anda tidak takut kalau saya mungkin penjahat? Atau apakah kamu melakukan ini karena aku terlalu menarik hari ini dan kamu ingin membalasnya dengan dirimu sendiri?" Sun Yi memutar matanya ke arah Ye Chen dan berpura-pura merasa jijik. Dengan tingkat keterampilan itu, tolong, itu tidak cukup untuk membuatku tertarik. Jadi, kamu tidur atau tidak? Tidur, tentu saja, aku akan tidur. Siapa yang ingin kamu datang? Satu syarat, kamu hanya menginap semalam. Saat Sun Yi menyelesaikan kalimatnya, dia segera menutup mulutnya setelah menyadari betapa genitnya dia terdengar. Kemudian, setelah melirik Ye Chen dan memperhatikan ekspresi nakal di wajahnya, dia berasumsi bahwa Ye Chen dipenuhi dengan pikiran jahat. Saat perjalanan mereka masih diparkir di Grand Dragon Lake Hotel. Tempat parkir bawah tanah, keduanya tidak punya pilihan selain menyewa taksi untuk kembali ke hotel. Tak lama kemudian, taksi tiba dan keduanya masuk ke dalam mobil. Saat Ye Chen menutup pintu taksi, dia menatap ke kantor polisi kota sungai. Dia bisa merasakan bahwa ada sepasang mata yang mengikuti mereka dengan pasti. Setelah Ye Chen dan Sun Yi pergi, seorang wanita dengan pakaian olahraga keluar. Itu adalah Bai Libing, orang yang menahan Ye Chen sore itu. Pakaian olahraganya menonjolkan sosok menggerahkan Bai Libing dengan sempurna. Kuncir kudanya yang serbaguna mencerminkan dedikasi dan pengalamannya dalam pekerjaannya. Pada saat yang genting inilah kecantikannya terungkap, jenis yang dapat menghancurkan negara dan membawa bencana bagi masyarakat. Dia kembali ke mobilnya dan menyalakan laptop yang disimpan di dalamnya. Dia memutar rekaman pengawasan yang diperoleh dari hotel secara berulang-ulang. Selama pemutaran ulang terakhir video tersebut, dia memperlambat kecepatan video sebanyak 100 kali. Orang bilang pengawal sewaan keluarga Chen semuanya adalah agen khusus yang dinonaktifkan. Lalu, kenapa mereka begitu lemah di hadapan orang ini? Apakah ini keberuntungan atau apakah orang itu benar-benar kuat? Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera melakukan panggilan telepon internasional. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. "Kakak tertua, apakah kamu sedang menjalankan misi? Aku minta maaf karena merepotkanmu, tapi ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu." Kakak tertua, bisakah kamu melihat video yang baru saja aku kirimkan padamu dan membantuku menganalisis pemuda di dalamnya? Saya akan menunggu telepon Anda. Bai Libing menutup telepon dan membenamkan dirinya dalam kontemplasi. Pada saat yang sama, jauh di pegunungan Ural, Siberia. Tepat di pegunungan, ada sebuah rumah kecil dengan luas sekitar 20 meter persegi. Itu adalah tempat perlindungan Siberia milik unit komando jiwa naga misterius di Huaxia. Berbagai macam senjata dipajang di dalam rumah, mulai dari belati terkecil hingga senjata terbesar dan bom, semuanya memenuhi rumah dengan ketakutan. Seorang pemuda berotot yang mengenakan pakaian bertema kamuflase menutup telepon saat dia duduk di rangka tempat tidur kawat di bawahnya. Detik berikutnya, matanya terfokus dan dia dengan lembut mengepalkan tangannya di udara. Laptop yang berjarak 2 meter darinya tiba-tiba melanggar hukum gravitasi dan terbang ke udara sebelum mendarat di telapak tangannya. Adik perempuan junior ini benar-benar merepotkan. Dengan latar belakang keluarganya, mengapa dia memilih pergi ke tempat kecil seperti itu? Namun, dia terus meminta bantuan saya dalam menyelesaikan kasus-kasus kecil. Sungguh merepotkan. Tidak peduli apapun, aku adalah pemimpin unit komando jiwa naga. Tidak ada alasan bagiku untuk memenuhi permintaannya dari pagi hingga malam seolah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Meskipun mengomel pada dirinya sendiri, Yingqing dengan patuh menyalakan laptopnya, masuk ke emailnya, dan mengunduh video yang dikirimkan Bai Libing kepadanya. Setelah memutar video tersebut selama beberapa detik, dia melabelinya sebagai pertarungan biasa. Ketidaksenangan merayapi wajahnya. Dia bergumam pelan, apa yang perlu kuanalisis dalam pertarungan tak berarti ini.
Apakah anak laki-laki di sini dipukuli sampai mati oleh sekelompok pengawal atau bagaimana? Itu mungkin. Melihat gerakan tangan mereka, Yingqing berasumsi bahwa pengawalnya terdiri dari agen khusus yang dinonaktifkan. Cek cek cek, pikirnya dalam hati. Sekelompok anggota pasukan khusus menindas seorang anak muda yang tidak berdaya, sungguh memalukan. Dia menyimpulkan bahwa dia bosan dengan rekaman itu dan memasukkan sandwich ke mulutnya. Tiba-tiba, matanya menyipit dan punggungnya tegak. Matanya terpaku pada pemuda dalam rekaman itu. Dia bahkan memperlambat rekaman untuk mengamati setiap gerakannya. Ini, bab 8. Ini, Yingqing memutar ulang rekaman itu beberapa kali lagi. Namun, setiap kali dia menonton video tersebut, gelombang ketakutan di hatinya semakin tinggi. Dia tidak menyadari bahwa sandwich di tangannya telah jatuh ke tanah. Di laptop, layarnya membeku di wajah seorang pemuda. Wajahnya dipenuhi dengan rasa bangga, percaya diri, dan ketidakpedulian pada saat yang bersamaan. Dia menatap lama dan tajam ke arah Ye Chen yang ada di video dan tidak berkata apa-apa. Namun, dia merasakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan. Terlebih lagi, Yingqing belum pernah menghadapi Ye Chen dalam pertarungan frontal. Mungkinkah perasaan seperti itu sebenarnya berasal dari rekaman yang buram? Yingqing dilahirkan dalam keluarga dengan sejarah panjang dinas militer. Dia mulai berlatih seni bela diri kuno pada usia 10 tahun dan menerima pelatihan paling ketat di dunia. Oleh karena itu, ia menguasai ilmu bela diri yang tidak dimiliki orang lain. Setelah berhasil bergabung dengan unit komando jiwa naga Huaxia, dia menjalankan misi yang tak terhitung jumlahnya dalam 1 tahun dan menjadi serigala perang jiwa naga yang sangat ditakuti. Tidak ada yang tahu berapa banyak darah yang menodai kedua tangannya. Faktanya, dia sudah terbiasa dengan konsep kematian. Meski demikian, pemuda dalam video tersebut berhasil membangkitkan rasa takut dalam dirinya. Orang luar mungkin mengira pemuda itu hanya beruntung karena dia mengetahui beberapa teknik. Namun, hanya Yingqing yang tahu bahwa pemuda itu adalah seniman bela diri kuno yang kuat. Belum lagi, pemuda itu mungkin saja adalah seorang Grandmaster seni bela diri yang telah mencapai puncak kemampuannya. Apa artinya menjadi Grandmaster seni bela diri? Seorang Grandmaster seni bela diri dapat menghancurkan subunit komando lengkap dari M-Country dalam sekejap mata. Setelah 10 menit, Yingqing menahan keterkejutan yang dia rasakan di dalam hatinya dan menelepon ponsel Bai Libing. Adik junior, aku ingin semua yang kamu punya tentang pemuda di video itu. Saat ini juga, langsung. Jangan tanya kenapa, lakukan saja sekarang. 10 malam, apartemen Grand City, River City. Sun Yi membawa Ye Chen kembali ke tempat dia tinggal. Merupakan unit apartemen studio yang terletak di tengah kota dengan 2 kamar tidur dan ruang tamu. Meski kecil, apartemen ini terasa seperti rumah sendiri. Sun Yi mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahu Ye Chen. Kemudian, suaranya terdengar di samping telinga Ye Chen, apa pendapatmu tentang aku? Selama 5 tahun terakhir, Ye Chen berkonsentrasi pada pelatihannya, dia belum pernah menyentuh seorang wanita sebelumnya. Saat dia hendak menjawab, ekspresi wajah Sun Yi tiba-tiba berubah. Dia memerintahkan Ye Chen, jangan berharap untuk tinggal di tempatku secara gratis. Pergi dan cuci semua piring di dapur. Ye Chen terdiam. Meski begitu, Ye Chen mencuci semua piring kotor di dapur dengan patuh. Jika ada orang di rumah yang mengetahui bahwa naga pengamuk haus darah yang terkenal itu sedang mencuci piring untuk seorang wanita, dia berasumsi bahwa mereka akan jatuh ke tanah dan segera mati. Sebenarnya, jika itu adalah Sun Yi, tidak peduli permintaan apapun yang dia buat, Ye Chen pasti akan memenuhinya. Dia akan melakukan hal seperti itu untuk membalas kebaikannya dalam mengkremasi keluarga Ye sebelumnya. Bantuannya, mungkin, adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibayarnya secara penuh bahkan seumur hidupnya. Ye Chen kembali ke ruang tamu setelah dia selesai mencuci piring dan menemukan Sun Yi hilang. Dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia ingat Sun Yi mengatakan dia akan pergi ke toko kelontong di lantai bawah untuk membeli beberapa barang. Namun, suara gemericik air kemudian terdengar dari kamar mandi. Terlihat jelas bahwa Sun Yi sedang mandi. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mendekati sofa dan duduk bersila. Lagi pula, gadis-gadis tidak akan keluar dari kamar mandi mereka sampai setidaknya setengah jam kemudian. Dia mungkin juga menggunakan waktu itu untuk berkultivasi.
Meskipun sepertinya ranah dan basis budidaya Ye Chen saat ini sudah cukup untuk menghancurkan semua orang, kakek tua itu mengingatkannya sebelum keberangkatannya bahwa kota sungai adalah negeri dengan wilayah luas dan sumber daya yang kaya. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa akan selalu ada lebih dari apa yang terlihat. Faktanya, mungkin ada kultivator seperti dia, yang bersembunyi dari pengawasan publik. Penatua Ming dari keluarga Chen adalah contoh yang baik, jika sebuah keluarga kecil di kota sungai seperti keluarga Chen dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik seperti Penatua Ming, bagaimana dengan keluarga berkuasa di provinsi Jiangnan? Apalagi pria di ibu kota. Ye Chen menolak untuk memikirkannya lebih jauh dan mulai mengedarkan teknik matahari gelap 9 surga. Aliran truki mulai merembes keluar dari dantiannya dan berputar di sekelilingnya. Saat dia melepaskan lebih banyak ki sejatinya, perlahan-lahan berubah menjadi sinar cahaya kemasan. Seolah-olah seekor naga raksasa berkepala 9 sedang mengitarinya. 1 jam kemudian, Sun Yi keluar dengan rambut basah dan pipi memerah. Saat dia melihat Ye Chen duduk dalam posisi bersila, dia tertawa. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda berpura-pura menjadi salah satu pahlawan hebat, mengembangkan kekuatan internal? Wahai pahlawan hebat Ye, berhentilah berkultivasi dan mandilah. Mengenai pakaian, jika kamu tidak keberatan, adik laki-lakiku meninggalkan 1 set pakaiannya terakhir kali dia berkunjung. Kamu bisa memakainya dulu. Ye Chen membuka matanya dan perlahan mengeluarkan seteguk esensi keji. Kemudian, dia melihat ke arah Sun Yi dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kamu adalah pemiliknya. Keinginanmu adalah perintah untukku. Bab 9. Tak lama kemudian, Ye Chen pergi ke kamar mandi dengan segenggam pakaian dan menyalakan pancuran, membiarkan air menetes ke tubuhnya. Sebenarnya, ketika Ye Chen diselamatkan 5 tahun lalu, dia mengira dia beruntung. Yang tidak dia sadari adalah mimpi buruknya baru saja dimulai. Awalnya, lelaki tua itu tidak mengajarinya apapun dan melemparkannya ke dalam sangkar besar. Terlebih lagi, seekor harimau raksasa yang telah kelaparan selama 3 hari tinggal di dalam kandang. Laki-laki dan harimau, tapi hanya satu yang bisa hidup. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di sana. Demikian pula, tidak ada seorang pun yang mengira seorang anak laki-laki berusia sekitar belasan tahun akan selamat dari cobaan berat itu dengan tangan kosong. Setelah itu, kakek tua itu membawa Ye Chen ke banyak tempat. Sepanjang perjalanan mereka, kemarahan Ye Chen memicu keinginannya untuk bertahan hidup. Ye Chen menyadari bahwa dia harus tetap hidup demi membalas dendam. Dia bersumpah akan memburu setiap peserta pertemuan di Cloud Lake Manor. Ye Chen kembali ke kamarnya, menutup pintu di belakangnya, dan mengunci pintu dari dalam kamar. Tidak ada yang memperhatikan bahwa saat pintu kamarnya ditutup, Ye Chen berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Gerimis mulai turun di luar jendelanya. Mata Ye Chen memandang keluar jendela dengan dingin. Malam hujan, malam yang sempurna untuk pembunuhan. Saya ingin tahu apakah Anda siap untuk saya, keluarga Chen. River City, area villa nomor 1 Mutiara Cerah. Keluarga Chen membeli villa itu 10 tahun lalu. Luasnya mencapai sekitar selusin hektar, menggabungkan taman, kolam renang, dan liburan menjadi satu kesatuan. Dengan investasi senilai sekitar 1 miliar yang dimasukkan ke dalamnya, villa ini merupakan lambang kemewahan. Namun, di villa mewah itu, suasananya agak aneh. Chen Zhenguo mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah tegang. Suasana hatinya sedang buruk. Duduk di sofa di sebelah pria yang mondar-mandir itu adalah Chen Feng. Setelah beberapa saat, dia akhirnya kehilangan kendali dan bertanya, "Ayah, berhentilah mondar-mandir. Aku pusing melihatmu." Saat itu, Chen Zhenguo akhirnya berhenti. Dia berhadapan langsung dengan Chen Feng. Piak, sebuah tamparan mendarat di wajah Chen Feng. "Ini semua salahmu, brengsek. Luka Penatua Ming terlalu parah dan sekarang dia hampir mati. Dengan kepergian Penatua Ming dan orang tuaku absen, keluarga Chen pasti akan binasa." Chen Feng tidak setuju. "Ayah, menurutku ayah terlalu memikirkan semua ini. Meskipun kakek tidak berada di River City, dia masih hidup. Siapa yang berani macam-macam dengan kami, keluarga Chen? Tetua Ming memang kuat tetapi nilainya kurang dari kentut kakek." "Itu benar, ayah. Mengapa kita tidak membawa kakek keluar dari budidaya terpencilnya secara pribadi? Bocah itu sangat gila, dia memaksamu berlutut. Kamu tidak terlalu buruk karena mencoba melawannya sendiri, kan?" Chen Zhenguo terdiam. Tinjunya menegang. Dia mendidih karena marah.
Kemarahannya memuncak hingga setiap kali dia memejamkan mata, bayangan bocah nakal itu muncul di benaknya. Ada sesuatu yang mengganggunya juga, dia tidak ingat pernah menyinggung bocah nakal itu. Namun demikian, bocah nakal itu memandangnya seolah-olah Chen Zhenguo berhutang darah padanya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Chen Zhenguo membuat keputusan. Baiklah, besok kita akan terbang langsung ke Martial Waste Mountain. Aku ingin kepala anak itu. Chen Feng sangat gembira. Dia mendesis dengan gigi terkatup. Ayah, aku ingin memotong anggota tubuh bocah itu. Sialan, dia sebenarnya mengira aku takut padanya. Juga, Sun Yi itu. Mata Chen Zhenguo menyipit. Terbukti, dia memperhatikan wanita di ruang perjamuan siang itu. Dengan sosok seperti itu, akan menyenangkan untuk bermain-main dengannya. Saat dua ayah anak itu membenamkan diri dalam kegembiraan baru mereka, sebuah suara dingin terdengar di udara dari belakang mereka. Beraninya kamu berpikir untuk menyentuh wanitaku. Saat itu juga, tawa itu berhenti. Chen Zhenguo dan Chen Feng berdiri membeku di tempatnya. Suara itu sangat familiar bagi mereka. Itu adalah suara iblis. Bagaimana mungkin? Ye Chen berjalan di depan kedua pria itu dan duduk di sofa sambil menonton. Tindakannya mengejutkan Chen Zhenguo dan Chen Feng. Mereka tidak bisa berkata-kata. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa masuk? Ye Chen tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia dengan santai membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri menggunakan perangkat teh yang diletakkan di depannya. Dia memutar teh dengan lembut di bawah hidungnya dan menghirup aromanya. Dia kemudian menyesap sedikit dan memutar teh dengan lembut di mulutnya. Jubah merah besar gunung limbah bela diri. Sudah lama sejak terakhir kali saya meminum ini. Tidak buruk. Semakin santai tindakan Ye Chen, semakin takut dua ayah anak keluarga Chen. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui melanda mereka. Pada saat itu, kehidupan mereka berdua tergantung pada seutas benang yang dipegang oleh seorang pria berusia 20 tahun. Bab 10. Chen Zhenguo tidak tahan lagi. Dia gemetar saat berkata, apa yang kamu inginkan? Tadi pagi, aku sudah berlutut untukmu. Apa lagi yang kamu inginkan dari kami? Tidak dapat menahan suasana stres, Chen Feng berlutut di lantai. Saudara Ye, Tuan Ye, saya mohon, tolong lepaskan saya. Apapun yang kamu dengar tentang Sun Yi barusan adalah ide ayahku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu membiarkanku lolos, aku akan melakukan apapun untukmu. Aku bahkan akan menjadi sapi atau kuda untukmu jika itu keinginanmu. Anda, Chen Zhenguo tidak menyangka putranya sendiri akan mengkhianatinya pada saat seperti ini. Dia mengerti bahwa akan sulit baginya untuk selamat dari pertemuan itu. Oleh karena itu, dia berdiri dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berdeham dan berkata, saya tidak peduli siapa kamu atau dari mana asalmu. Sudah kubilang, ada Grandmaster seni bela diri di keluarga Chen. Jika kamu berani melukai sehelai rambut pun, percayalah, kemarahan seorang Grandmaster bukanlah sesuatu yang bisa kamu tahan. Adipati Agung, Ye Chen tersenyum. Anda sedang berbicara tentang Chen Baoguo yang pergi ke gunung 10 tahun yang lalu untuk bercocok tanam, bukan? Mengetahui bahwa Ye Chen mengenali siapa yang dia maksud, Chen Zhenguo menghela nafas panjang. Saya tahu Anda adalah seorang seniman bela diri kuno. Selain itu, saya tahu bahwa ada peraturan yang diberlakukan pada seniman bela diri kuno juga. Jika kamu membunuhku hari ini, kamu tidak akan menghadapi kemarahan seorang Grandmaster, kamu akan dikejar dan disingkirkan oleh organisasi. Jika sesuatu terjadi pada kami, apakah kamu pikir kamu akan pergi hidup-hidup? Oh, benarkah sekarang? Ye Chen mengangkat kepalanya. Sebuah kekek menggantung di ujung bibirnya. Tiba-tiba, Ye Chen pindah. Di telapak tangannya, dia mengembunkan udara di sekitarnya untuk membentuk panah energi putih. Semburan udara bergemuruh di sekitar panah energi saat terbang menuju Chen Feng yang melarikan diri. Astaga, anak panah itu menembus tenggorokan Chen Feng. Chen Feng kemudian jatuh ke tanah. Sekarang, apa yang kamu katakan tentang aku? Suara dingin Ye Chen bergema di seluruh villa. Wajah Chen Zhenguo kehabisan darah. Dia melirik putranya yang tidak bisa bergerak dan dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia menopang berat badannya dengan berpegangan pada sofa dan tenggelam ke dalamnya. Seolah-olah dia berumur 10 tahun dalam semalam. Saya tahu saya akan mati hari ini, tetapi saya harap Anda dapat memberi saya alasan mengapa Anda melakukan ini pada kami. Mengapa? Kami belum pernah bertemu. Ye Chen tertawa nyaring. Dia berdiri dan mulai berjalan menuju Chen Zhenguo.
Berdiri di depannya, Ye Chen menatap Chen Zhenguo. Kemudian, suara Ye Chen menggelegar, beriak seolah-olah para dewa di 9 langit sedang berbicara. Menurut legenda, langit terdiri dari 9 langit yang berbeda, titik tertinggi di langit dan langit dari 8 arah lainnya. Kurung tutup. Oh, kita belum pernah bertemu. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, Chen Zhenguo. Apakah Anda ingat perjamuan yang diadakan di Cloud Lake Manor 5 tahun lalu? Izinkan saya menanyakan pertanyaan lain. Chen Zhenguo, apakah kamu ingat pasangan yang meninggal 5 tahun lalu? Izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir. Chen Zhenguo, apakah kamu ingat racun yang kamu keluarkan dari mulut berbisamu 5 tahun lalu? Suara Ye Chen menggelegar di telinga Chen Zhenguo. Chen Zhenguo membeku di tempat. Tentu saja, Chen Zhenguo ingat semua itu. Apa yang terjadi selama pertemuan di Cloud Lake Manor 5 tahun lalu adalah mimpi buruk bagi banyak keluarga di River City. Di sana, mereka menyaksikan tersingkirnya sebuah keluarga. Sejak saat itu, mereka semua hidup dalam ketakutan, trauma dengan bayangan pria itu. Semuanya hancur dengan jentikan tangannya. Mengerikan sekali. Tiba-tiba, seolah dia teringat sesuatu, Chen Zhenguo mengangkat kepalanya. Dengan pupil yang membesar, dia mengulurkan jarinya ke arah Ye Chen dan berseru, kamu adalah sampah dari keluarga Ye, bahwa Ye Chen yang jatuh ke sungai. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu seharusnya sudah mati? Tidak ada seorang pun yang bisa memahami betapa dahsyatnya keterkejutan dan keterkejutan yang menderu-deru di lubuk hati Chen Zhenguo. Sampah dari keluarga Ye telah hidup kembali. Terlebih lagi, dia kembali ke River City dengan tubuh yang penuh dengan basis budidaya yang menakutkan. Itu dia. Dia ada di sini untuk membalas dendam. Selain itu, dia dapat melihat bahwa seluruh kota akan segera ditumbangkan. Ye Chen membungkuk dan menempelkan wajahnya ke telinga Chen Zhenguo. Dia berbisik, izinkan saya memberitahu Anda rahasia lain, sebenarnya, saya bukanlah seorang seniman bela diri kuno seperti yang Anda semua klaim, saya hanya seorang kultivator. Di matamu, mungkin seniman bela diri kuno itu kuat. Tetapi sedikit yang Anda tahu, bagi kami para kultivator, seluruh Huaxia atau bahkan bumi, mereka tidak berarti apa-apa seperti debu. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bahkan jika ada Grandmaster seni bela diri yang berdiri di belakangmu atau bahkan jika itu adalah seluruh klan, aku, Ye Chen, akan menebas kalian semua. Saat hukumannya berakhir, semburan ki jahat yang kuat mulai berputar-putar di sekitar Ye Chen. Ki jahat menyelimuti tubuh Ye Chen dan bersinar terang dalam warna merah darah. Dalam sekejap, lengannya berubah menjadi bentuk yang mirip dengan naga darah dan menembus dada Chen Zhenguo. Secara bersamaan, di puncak Martial Ways Mountain, seorang tetua halus yang mengenakan Daopao Tn, pakaian formal tradisional yang dikenakan oleh pria di dinasti Ming Tiongkok. URL duduk bersila. Ketika diamati dengan cermat, orang akan melihat bahwa sesepuh itu tampak melayang di udara. Kilatan cahaya dalam bentuk arai 8 trigram terpancar di bawahnya. Tetua di Daopao tidak lain adalah Chen Guobao, kakek buyut dari keluarga Chen. Setelah semua badai yang dia lalui, kakek buyut membuat pilihan untuk mundur dari Jianghu Tn. Jianghu, terjemahan literalnya adalah danau dan sungai, tetapi mengacu pada komunitas seniman bela diri, untuk fokus pada budidayanya. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Pada saat itu, energi spiritual langit dan bumi membanjiri Dantian Chen Baoguo dan basis budidayanya meningkat pesat. Tampak jelas bahwa dia akan mencapai terobosan. Pada saat yang sangat penting ini, angin mulai menderu. Mata si tua terbuka dan dia jatuh ke tanah. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya segera menyebar. Bahkan arai 8 trigram di bawahnya menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa detik, suara serak seorang lelaki tua meraung dan bergema di seluruh gunung sampah bela diri. Siapa? Siapa itu? Siapa yang berani membunuh orang dari keluargaku? Dan menghancurkan fondasi 10 tahun yang telah kuletakkan. Aku, Chen Baoguo, bersumpah demi dewa bahwa aku secara pribadi akan memburumu. Lalu, aku akan membantaimu dan menghancurkan jiwamu. Itu adalah malam yang sunyi. Ye Chen bangun pagi-pagi dari kultivasinya. Awalnya, dia ingin berkultivasi lebih lama lagi. Namun, energi spiritual di Huaxia terlalu tipis dibandingkan dengan tempat asalnya. Pada saat itu, mustahil baginya untuk meningkatkan basis budidayanya. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk membuat beberapa pil obat dan ramuan.
Ye Chen membuka tas kanvas yang dia bawa kemana-mana. Tas itu hanya berisi 2 barang. Foto yang sangat kusut dan batu hitam. Dia memperoleh foto itu setahun setelah diselamatkan dan kembali ke rumah keluarga Ye. Adapun batu hitam itu adalah hadiah dari ayahnya untuk ulang tahunnya yang ke-11 tahun. Dikatakan sebagai warisan berharga yang diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga Ye. Saat itu, Ye Chen menepisnya. Dia pikir tidak masuk akal jika hanya mengambil batu sebagai warisan keluarga. Dengan lambaian sederhana, dia melemparkan batu itu ke dasar tempat tidurnya. Ia baru ingat batu itu setelah tragedi menimpa ayahnya. Sejak hari itu, dia selalu menyimpan batu itu bersamanya. Ini peringatan kematian ayah dan ibu minggu depan. Kalau begitu, aku harus mengunjungi mereka di Bukit Batu Surgawi. Saat Ye Chen hendak memasukkan kembali batu itu ke dalam tas kanvasnya, dia melihat sederet kata-kata kecil di batu itu dari sudut matanya. Kata-katanya sangat kecil sehingga dia tidak pernah menyadarinya selama beberapa tahun terakhir. Ye Chen mendekatkan batu itu ke wajahnya dan mengamati beberapa baris tulisan tradisional Tiongkok. Meski tidak jelas, dia bisa melihat kata-kata yang tertulis di batu itu. Itu terlihat seperti karakter untuk batu dan darah yang menetes. Apakah ia menyuruhku meneteskan darah untuk mengklaim kepemilikannya? Tanpa basa-basi lagi, Ye Chen mengeluarkan setetes darah segar dan meneteskannya ke batu hitam. Tiba-tiba, gelombang informasi membanjiri otaknya. Dia merasa otaknya akan meledak. Dia tidak dapat menahan rasa sakit bahkan sebagai seorang kultivator. Sial, apa-apaan ini? Ye Chen berteriak keras dan pingsan.